Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 202. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah membagi tim menjadi 3 dengan misi yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membuat sebuah kapal ruang angkasa yang akan membawa mereka pergi ke bulan untuk menemui Wayman dalang dari pembatuan yang terjadi di bumi. Kini tim pengembangan kota baru yang dipimpin oleh Senku telah berangkat meninggalkan 2 tim lainnya yang sedang berlayar menuju Spanyol dengan kapal Perseus baru mereka yang menggunakan kekuatan mesin roket level 1 yang sebelumnya telah berhasil mereka buat. Dan alasan mengapa tujuan tim pengembangan kota baru pergi menuju Spanyol adalah karena Senku ingin menemukan Floret di Spanyol untuk digunakan sebagai bahan pembuat kapal ruang angkasa dan baju ruang angkasa yang nantinya akan mereka buat. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Floret, bahan yang sedang dicari Senku untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kapal ruang angkasa dan baju ruang angkasa, adalah batu misterius yang bersinar dan retak saat dipanaskan. Material dasar yang akan digunakan untuk membuat baju ruang angkasa dan kapal ruang angkasa. Tapi ternyata selain untuk mencari Floret, Ryusui, sang raja dari Kerakusan, memiliki tujuan lain untuk pergi ke Spanyol, di mana sepertinya ada sesuatu yang sangat ia inginkan di Spanyol. Selain Ryusui, tampaknya pelayan setianya yaitu Prancois pun memiliki pemikiran yang sama dengan Ryusui dan terlihat seperti sangat senang bisa pergi ke Spanyol karena sesuatu yang ada di Spanyol dan berkata, "Ya, selama ini aku memimpikannya di dunia batu ini sampai bisa gila." Dan ternyata sesuatu yang membuat Ryusui, sang raja dari Kerakusan, dan Prancois sangat ingin pergi ke Spanyol adalah karena mereka berdua menginginkan minyak zaitun. Dan membuat Gen yang mendengar tujuan sebenarnya dari Ryusui dan Prancois tersebut pergi ke Spanyol pun menanyai mereka berdua bagaimana dengan misi mereka untuk mencari Floret. Tapi dengan santai Ryusui, sang raja dari Kerakusan, menjawab Gen dan berkata, "Aku mau itu, tapi aku mau yang ini juga. Kita akan mengintari dunia di atas kapal Perseus baru dan membawa segalanya bersama kita." Setelah mendengar jawaban dari Ryusui, sang raja dari Kerakusan, pada panel berikutnya kita bisa lihat kalau tim pengembangan kota baru dengan kapal Perseus baru mereka kini telah berhasil tiba di Spanyol, tepatnya di kota Barcelona hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan setibanya mereka semua di Barcelona, Ryusui pun segera turun dari kapal dan segera melakukan pencarian pohon zaitun bersama dengan Prancois dan juga meminta Chelsea, sang ahli geografi mereka, untuk membantu mereka menemukan lokasi pohon zaitun. Melihat kerakusan Ryusui yang sedang merasukinya, Senku yang melihatnya hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita biarkan saja Ryusui, sang raja yang rakus ini, menjadi liar dan mencari pohon zaitun sesukanya." Dan tak lama kemudian, dengan bantuan Prancois dan Chelsea, Ryusui pun berhasil menemukan pohon zaitun lalu memanen semua buah zaitunnya. Lalu dengan bantuan dari Sain Senku, Kaseki, dan semua teman-temannya, maka minyak zaitun yang sangat diinginkan oleh Ryusui dan Prancois pun berhasil didapatkan. Lalu apa sebenarnya kegunaan dari minyak zaitun? Kalau kita search di Google, maka kita akan menemukan banyak khasiat dari minyak zaitun, seperti untuk kesehatan tubuh, perawatan kulit dan kecantikan, bahan masakan, dan masih banyak hal baik lainnya yang bisa kita temukan dari minyak zaitun. Tapi alasan mengapa Ryusui dan Prancois sangat menginginkan minyak zaitun tersebut ternyata adalah untuk membuat meja makan mereka terlihat lebih kaya dengan adanya minyak zaitun, atau bisa dibilang mereka menggunakan minyak zaitun tersebut sebagai salah satu bumbu masakan. Dan setelah berhasil mendapatkan minyak zaitun, dengan kemampuannya Prancois pun mulai menyajikan banyak masakan yang dicampur dengan minyak zaitun, seperti masakan-masakan khas Spanyol. Dan setelah menyajikan dan menikmati masakan baru yang dibuat Prancois tersebut,
tim pengembangan kota baru pun mulai membangkitkan warga lokal dan menghidangkan masakan-masakan lokal buatan Perancois kepada mereka semua. Selain itu, Perancois pun menyapa semua warga lokal yang baru dibangkitkan tersebut menggunakan bahasa Spanyol yang dikuasainya. Karena menurut Perancois, untuk bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang dari negara lain, menurutku, rasa hormat pada kebudayaan mereka adalah hal pertama yang harus kulakukan. Mendengar perkataan Perancois tersebut, Chelsea dan Gen pun memuji kecakapan Perancois tersebut. Selain membuat masakan-masakan lokal khas Spanyol dan cemilan-cemilan lokal khas Spanyol, tim pengembangan kota baru pun berhasil menghidupkan kembali banyak budaya lokal seperti matador dan tarian salsa khas Spanyol, yang membuat warga lokal sangat tertarik dan menghormati Sengku dan teman-temannya. Bahkan Ryusui sang raja kerakusan pun memberikan banyak koin kepada warga lokal sebagai bayaran atas bantuan mereka semua yang telah membantu tim pengembangan kota baru untuk bisa kembali menghidupkan dan membangun sebuah kota di Spanyol. Dan koin-koin yang diberikan oleh Ryusui tersebut adalah koin yang dibuat dari campuran berbagai logam yang nilainya berbeda-beda tergantung dari campuran logam tersebut. Dan untuk mempermudah menentukan nilai dari setiap koin-koin tersebut, Ryusui juga telah memberikan nilai pada setiap koin-koin tersebut dalam mata uang baru yang ia ciptakan, yaitu Drago, dan juga menempatkan gambar setiap anggota kerajaan sains pada setiap koin tersebut untuk mempermudah mereka melihat nilai dari koin tersebut. Melihat kebaikan yang diberikan oleh Sengku dan teman-temannya, warga lokal pun sangat tertarik dan menghormati mereka semua, lalu berkata, "Kalian orang yang sangat baik, memimpin jalan di dunia baru ini dengan sains yang luar biasa. Kalian tak menguasai dan kalian tidak mengendalikan seperti seorang penjajah. Kalian benar-benar berusaha membangkitkan negeri ini." Dan setelah menyelesaikan perkataannya tersebut, semua warga lokal pun tunduk dan sujud kepada Sengku dan teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ryusui sang raja dari kerakusan pun berkata, "Kami tak butuh rasa terima kasih. Angkat kepala kalian. Kami melakukan ini bukan untuk kalian, tapi karena aku serakah terhadap segala sesuatu." Setelah itu, Gen pun melanjutkannya dan berkata, "Untuk membangkitkan orang di seluruh penjuru dunia, kami akan terus bergerak dan menuju negara selanjutnya. Kami tak bisa terus memerintah." Lalu Ryusui pun kembali berkata kepada warga lokal, "Kami akan membayar kalian sesuai dengan yang kalian kerjakan, karena setiap orang yang bekerja adalah profesional. Itu adalah cara kerja dari perusahaan Nanami." Mendengar perkataan Ryusui yang juga memberikan mereka pekerjaan yang tentu aja dibayar dengan adil, di mana selain hanya membangkitkan mereka semua dan menghidupkan kembali negeri mereka, semua warga lokal pun berteriak bahagia. Lalu setelah berhasil mendapatkan hati semua orang, kembali Ryusui sang raja kerakusan pun berkata kepada warga lokal, "Ada pekerjaan laut yang kuharapkan untuk mengumpulkan suatu bahan. Aku mau fluorite." Melihat bagaimana keberhasilan Ryusui memenangkan hati semua warga lokal dan mendapatkan semua hal yang diinginkannya, Sengku pun tersenyum dan berkata dalam hati, "Ini sudah benar, terlalu banyak untuk digenggam dengan tanganmu sang raja kerakusan. Minyak zaitun, hati manusia dan fluorite, apapun yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Itulah cara Ryusui." Lalu setelah berhasil kembali menghidupkan sebuah kota baru dan memenangkan hati semua warga lokal, mampukah tim pengembangan kota baru mendapatkan fluorite dengan mudah? Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 202. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.